Naskah Rekuisitoir Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan nomor register perkara 12/2024/PN.MTR. Terdakwa Ayam 23 tahun, korban Bebek 19 tahun. Jaksa penuntut umum Andi Surya Mapendre, Pengadilan Negeri Metro Lampung. 1. Pembukaan tuntutan. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung yang kami muliakan, saudara penasihat hukum, hadirin sidang yang kami hormati. Pada hari ini di hadapan persidangan yang mulia, perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung untuk membacakan tuntutan pidana rekuisitoir terhadap terdakwa bernama Ayam, mahasiswa berusia 23 tahun yang berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diyakini sebagai pelaku yang secara sengaja, sadar, dan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa seorang mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek berusia 19 tahun. Tuntutan ini kami bacakan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai representasi dari kepentingan korban, keluarga korban, masyarakat, serta negara, demi memastikan bahwa kejahatan yang sangat keji, sadis, dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan niat dan pengendapan batin yang panjang mendapatkan hukuman yang setimpal. 2. Identitas terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 13 Mei 2002. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki. Alamat Komplek Cemerlang, Kelurahan Beringin, Kota Lampung. Pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Agama Islam, status belum kawin. Bahwa identitas tersebut telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan terdakwa dan telah diakui benar oleh dirinya sendiri di hadapan persidangan. 3. Uraian perbuatan terdakwa. Yang Mulia, dalam perkara ini terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tapi melakukannya dengan cara yang memperlihatkan kedengkian, kecemburuan, persiapan matang, kehendak yang telah diperhitungkan, serta upaya sistematis menghilangkan jejak kejahatan dirinya sendiri. Kami uraikan secara panjang dan mendalam sebagai berikut. 1. Latar belakang hubungan pelaku dan korban. Bahwa terdakwa Ayam dan Bebek adalah teman dekat, sama-sama mahasiswa Universitas Bumi. Keduanya sering terlihat bersama oleh tetangga kos, kerabat, dan teman-teman berkuliahan. Bahkan saksi-saksi menyatakan bahwa hubungan mereka tampak akrab, tanpa pertengkaran besar. Namun di balik itu semua, terdakwa ternyata menyimpan rasa iri mendalam terhadap korban. Bahwa korban dikenal unggul dalam akademik, aktif dalam kegiatan kampus, dan mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Sementara terdakwa mengalami tekanan ekonomi, terlilit tunggakan uang kos, serta memiliki beberapa tagihan pinjaman online yang menumpuk. Motif-motif inilah yang menurut ahli psikologi forensik menjadi akar dari rasa iri patologis, yaitu rasa iri yang berkembang menjadi kebencian dan dorongan agresif destruktif. 2. Motif yang mulia adalah salah satu komponen kuat dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana. Di persidangan telah terungkap melalui keterangan saksi, BAP, dan ahli bahwa terdakwa iri terhadap popularitas dan keberhasilan korban, merasa rendah diri dan terhina karena sering membandingkan dirinya dengan korban, membutuhkan uang untuk melunasi hutang, menjadi semakin terobsesi untuk menyingkirkan korban. Karena motif ini dikombinasikan dengan tindakan berikutnya, terlihat jelas unsur perencanaan. 3. Persiapan sebelum melakukan pembunuhan, bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat di jak motor miliknya. Beberapa hari sebelum kejadian, pisau tersebut bukan barang yang dibawa secara kebetulan, namun merupakan benda yang disimpan sebagai alat jika sewaktu-waktu diperlukan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mengambil pisau itu, memasukkannya ke saku celananya, dan berangkat ke kos korban dengan pikiran yang telah mantap untuk melukai dan pada akhirnya membunuh. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya pengendapan batin, rencana yang matang, keputusan yang tidak spontan. Yang Mulia, unsur ini sangat penting dan pembuktian pasal 340 KUHP. 4. Kejadian di dalam kamar adegan pembunuhan. Bahwa sesampainya di kamar kos korban, terdakwa berpura-pura berbicara santai dengan korban. Mereka mengobrol selama beberapa waktu, menciptakan suasana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah itu, ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, ia berdiri perlahan, menyentuh saku celananya, mengeluarkan pisau lipat, lalu menusuk pisau ke tubuh korban secara tiba-tiba dan berulang-ulang. Korban yang kaget berusaha melawan, menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menjadi semakin agresif. Ia kemudian menusuk pisau ke leher dan dada korban berulang kali, tepat pada organ-organ vital, hingga korban roboh dan tidak lagi bergerak. Dari visum et repertum ahli forensik terungkap, luka tusuk menembus pembuluh darah vital, luka tusuk di dada menembus paru-paru, luka tusuk di leher menyebabkan pendarahan masif, bahwa korban meninggal seketika akibat luka-luka tersebut.
5. Upaya terdakwa menghilangkan jejak. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah membunuh korban, terdakwa tidak berhenti. Ia melakukan tindakan lanjutan yang menggambarkan upaya menutupi kejahatan secara sistematis. Membunuh mayat korban menggunakan plastik besar, melapisinya dengan spray, menaburkan pengawet, menyiramkan wewangian agar bau tidak cepat muncul, menyembunyikan tubuh korban di dalam kamar, mengambil barang-barang korban, MacBook, HP, dompet. Bahwa tindakan pembungkusan mayat, penggunaan pengawet, dan pengharum ruangan merupakan metode yang sangat jarang ditemukan pada pelaku spontan. Ini merupakan indikasi kuat bahwa pelaku sadar dan ingin menyembunyikan kejahatan. 6. Penemuan jenazah korban. Bahwa keluarga korban tidak mendapat kabar selama 2 minggu, telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Sampai akhirnya mereka mendatangi kos, mengetuk pintu selama hampir 1 jam, dan bersama pemilik kos memaksa membuka pintu. Disitulah ditemukan pemandangan yang sangat memilukan. Tubuh korban telah membusuk, terbungkus plastik dan spray ditaburi bahan pengawet. Temuan ini menciptakan trauma yang mendalam bagi keluarga korban. 7. Penangkapan terdakwa. Polisi kemudian memeriksa CCTV kos, rekaman jejak digital korban dan pelaku, keterangan saksi-saksi, riwayat komunikasi, hingga akhirnya pada Jumat 4 Februari 2025, polisi menangkap terdakwa yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi kampus. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui sebagian dari perbuatannya. 4. Alat bukti diuraikan panjang, bahwa selama persidangan, jaksa penuntut umum telah mengajukan dan membuktikan alat bukti berupa 1. Keterangan saksi-saksi, saksi keluarga, pemilik kos, tetangga kos, sahabat korban, saksi beruang, serta saksi lainnya. 2. Keterangan ahli, ahli forensik, ahli digital, ahli psikologi kriminal. 3. Barang bukti fisik, pisau lipat, pakaian korban, plastik pembungkus, MacBook, dompet HP, rekaman CCTV. 4. Surat-surat, visum et repertum, berita acara penyertaan hasil autopsi. 5. Keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa pisau menusuk serta mengambil barang korban. Analisis unsur pasal 340 KUHP. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pembunuhan berencana terdapat 3 unsur penting. 1. Barang siapa, terdakwa Ayam, tidak terbantahkan. 2. Dengan sengaja, terbukti, penusukan berulang-ulang ke leher dan dada. 3. Rencana terlebih dahulu, syarat utuh terpenuhi, indikatornya membawa pisau dari rumah, menyimpan pisau berhari-hari, mendatangi korban dengan alat pembunuh, berpura-pura berbicara santai, menunggu momen, menusuk korban, menghilangkan jejak dan menutup mayat dan mencuri barang. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa sangat kejam, sadis, dan tidak manusiawi. 2. Mengakibatkan hilangnya nyawa anak muda berprestasi. 3. Menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga. 4. Mengganggu ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan. 5. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan mendalam. 6. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang. 7. Terdakwa mengambil barang korban setelah membunuh. Hal yang meringankan: tidak ditemukan faktor yang layak dianggap meringankan. Tuntutan pidana rekuisitor. Oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dengan mempertimbangkan segi yuridis, sosiologis, dan moral, maka kami, jaksa penuntut umum, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup sebagai hukuman yang paling setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa. Penetapan barang bukti: 1. Pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. Spray plastik pakaian korban dimusnahkan. 3. MacBook, HP, dompet korban dikembalikan kepada keluarga korban. Penutup, demikian tuntutan ini kami bacakan. Semoga Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Metro Lampung.